Terminal Feri Pasir Gudang mulai dipadati penumpang yang akan masuk ke Malaysia melalui pintu jalur laut Batam Center, Feri Terminal Pasir Gudang. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel VarBMI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Sempena dibukanya pintu sepadan Malaysia mulai tanggal 1 April kemarin. Nah, sekarang Terminal Feri Pasir Gudang mulai dipadati penumpang yang baru sampai dari Batam Center menuju Feri Terminal Pasir Gudang. Nah, ini geng adalah pintu masuk Feri Terminal Pasir Gudang. Para penumpang dari Batam Center yang hari ini sampai. Hari ini adalah hari kedua setelah pintu sepadan Malaysia dibuka, yaitu di tanggal 3 April. Ada sedikit peningkatan kalau kita bandingkan di tanggal 1 April kemarin. Untuk tanggal 1 April kemarin sekitar 70 lebih penumpang. Nah, untuk yang tanggal 3 April ini sekitar 150 lebih penumpang yang masuk di Feri Terminal Pasir Gudang. Bukan hanya pelancong yang masuk pada hari ini, hari kedua di tanggal 3 April ini, tetapi pasangan dari warga negara Malaysia pun memanfaatkan waktu untuk segera masuk berjumpa dengan suami istri keluarga di Malaysia. Setelah sampai di pintu ketibaan, mereka akan segera masuk di pengecekan My Sejahtera aplikasi dengan pengisian borang pra pelepasan. Setelah itu pengecekan imigrasi. Dan di sini kita saksikan ini adalah para anggota keluarga yang sedang menanti keluarganya yang baru sampai dari Batam, dari Indonesia. Dan kemudian tenda ini adalah tempat ujian antigen test, di mana para penumpang yang ingin membuat ujian RTK atau antigen test bisa melakukan di kompleks pelabuhan Pasir Gudang. Tetapi kalau ingin melakukan RTK test di klinik luar area Pasir Gudang juga diperbolehkan. Tapi jangan lupa sebelum 24 jam dengan waktu ketibaan harus membuat ujian antigen test. Setelah ujian RTK atau antigen test ini dinyatakan negatif, maka teman-teman semuanya bisa bebas melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Result atau report RTK antigen test ini akan berhasil kita dapatkan sekitar 15-20 menit, bahkan lebih cepat dari itu tergantung dengan antrian penumpang. Setelah itu teman-teman bisa terus langsung keluar melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Kalau kita saksikan di sini tidak terlalu ramai orang untuk membuat antigen test karena yang lain masih dalam proses di dalam. Kendala sering terjadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai aplikasi My Sejahtera ataupun sudah memiliki aplikasi My Sejahtera tetapi tidak mengisi borang pra pelepasan. Itulah yang membuat proses di dalam ini sedikit terkendala, sedikit lambat. Kalau teman-teman yang sudah melengkapi semua persyaratan ikut SOP yang telah ditentukan, tentu saja akan cepat keluar dan cepat menjalani ujian RTK atau antigen test. Laporan yang saya terima untuk saat ini masih terbilang aman dan mayoritas kendala adalah para penumpang yang tidak memiliki aplikasi My Sejahtera, kemudian tidak mengisi borang pra pelepasan dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Dengan demikian saya menyarankan untuk teman-teman yang berencana akan traveling masuk ke Malaysia, baik itu pelancong, balik cuti, pemegang IC merah, pemegang permit kerja yang masih aktif, pastikan persiapkan dulu SOP yang telah ditentukan oleh KKM Kementerian Kesehatan Malaysia. Yang pertama adalah PCR test di Indonesia 2 hari sebelum keberangkatan, kemudian mendownload aplikasi My Sejahtera untuk yang belum memiliki, dan bagi yang sudah memiliki terus proses pengisian borang pra pelepasan sebelum masuk ke Malaysia. Setelah itu untuk pelancong silakan membeli asuransi perjalanan sesuai durasi teman-teman akan tinggal di Malaysia dengan nilai harus tercover 20.000 US dollar atau sekitar 85.000 ringgit Malaysia.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan ikuti SOP-nya, silahkan persiapkan semuanya sebelum teman-teman masuk ke Malaysia. Saya kira informasi ini semoga bermanfaat. Saya Far BMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang devisa.